Halo guys, balik bersama gue di channel Uwil Nimekun. Hari ini gue nggak bisa anime lagi yang menjadi anime ke-8 gue yang bakal gue coba di musim summer 2024. Karena judulnya panjang banget, jadi bakal gue baca dulu judulnya, oke? Judulnya itu untuk judul Jepangnya Madogoshi Dahlia wa Utsumu Kanai, atau bahasa Inggrisnya Dahlia in Bloom Crafting a Fresh Start with Magical Tools. Ya, jadi bisa bilang nih anime yang sebenarnya gue tertarik karena animasinya, men. Jadi emang animasinya kan dari tipuan grafik ya, tapi cuma gue nggak tahu ini apakah ini based on manhwa atau based on manga nih, light novel, ya kan, dari light novel gitu kan, yang dimana ceritanya ini udah pasti isekai ya, reinkarnasi gitu kan, yang dimana MC-nya nih cewek gitu kan, yang dimana MC cewek ini eh ya gue mungkin berpikirnya bakal seperti isekai santai kayak Seijo, ya kan, Seijo yang Marioku yang anime apa namanya tuh, yang racik obat, ya kan. Terus juga pokoknya banyak lah anime santai yang kalian tahu lah seperti itu. Nah, gue rasa mungkin vibe-nya bakal seperti sama seperti itu. Nah, tapi kalau ini itu tentang alat sihir gitu kan. Jadi intinya bapaknya ini punya perusahaan atau punya sebuah pabrik besar gitu kan, yang dimana mereka ini adalah eh, seseorang atau ya toko yang dimana punya toko yang terkenal akan alat sihirnya. Nah gitu, jadi makanya di sini apakah memang seperti itu gitu kan, kalau gue lihat dari sinopsisnya, let's see gitu kan, apa yang bakal terjadi. Dan ya udah, kita lihat apa yang akan jadi di episode 1 kali ini. Apakah bikin gue terkesan? Ya tidak, menurut gue malah guys. Oke, episode 1 dari, udah gue lupa nama judulnya anjir, Madogoshi Dahlia wa Utsu Mukanai. Ya, let's go. Menunggu berapa lagi, langsung ke episode 1 atau first impression dari Madogoshi wa Utsu Mukanai. Ya, pokoknya itulah. Mau Madogoshi Dahlia wa Utsu Mukanai, ya, seperti itu. Jadi emang judulnya panjang banget, main gue ribet juga gitu kan. Gitu ya, langsung aja. Let's go. Semoga insting gue nggak salah nih kali ini gitu kan. Jadi kayak gue banyak banget main yang gue reak, ternyata nggak memenuhi ekspektasi gue, men. Kali ini semoga uh, insting gue nggak salah kali ini. Ya kalau mau tahu sih, kalau mau tahu, sebenarnya gue udah coba banyak anime gitu kan, udah first impression dari beberapa banyak anime, tapi kebanyakan gagal, men. Ya kan, makanya nggak gue masukin ke YouTube, nggak, karena semuanya gue drop. Jadi buat apa juga kalau gue masukin masukin di YouTube tapi ternyata gue nggak lanjut kan, ya kan. Lebih baik gue katakan aja kalau gue emang drop gitu. Jadi kalian bisa bayangin lah, atau mungkin punya bayangan kira-kira apa sih yang bakal di drop Mas Will nih, udah kelihatan kan apa gitu. Nah, semoga nih feeling gue nggak salah nih kali ini. Dalam Mekar menciptakan awal baru dengan alat sulap. Apa yang dulu? View-nya cakep, men. View-nya cakep loh. Ya studio tipe grafik sih. Wih, enak lagi, men. Kayak isinya tadi. MC kayak ini ya, kayak mana, kayak siapa ya? Kayak siapa ya? Kayak di manual-manual gitu ya. Gue lupa MC apa ya? MC apa ya? Anjir, gue lupa, anjir, ngeblank gue. Gue cakep sih. View cakep, gue suka. Opening ini cakep banget tapi. Semoga animenya juga oke. Kulit openingnya sih oke aja gitu kan. Karena view cakep banget.
Black Magic. Hmm. Wis. Ya, settingan settingan map map isekai ya kan selalu begitu. Ada barriernya atau mungkin ada dindingnya. Ini kayaknya gue demen sih. Ini kayaknya gue demen sih. Tapi nggak tahu ya. Pengennya sih ada dramanya. Tapi kalau misalkan emang lebih ke soul nggak apa-apa. Wis. Hmm. Hmm. Oh, Moshiro. Ya. Artifisial. Biasanya nyari barang dulu sih. Atau nyari perangkat yang memang harus atau bisa mungkin jadi pendukung apa bahannya gitu kan. Nah, bahan-bahannya cari bahan-bahannya dulu kan. Itu oh kirim online. Oh pelayan ya? Pelayan ini ya? Pelayan apa kakaknya? Kayak pelayan gitu. Ya kayaknya Sofia-san. Namanya ya. Mm-mm. Oh kakaknya ya. Oh kakaknya ya. Iya. Anggaplah kakaknya ya. Ya. Tapi kok gue ngeliat kayak 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 pelayannya bapaknya. Apa sih kalau bahasa pelayan tuh? Hmm. Penata rambut. Hmm. Hair dryer kah? Iya. air air dryer. Iya. Air dryer.
Jeng jeng, jadilah hair dryer. Kayak dryer sih. Iya. Tapi dengan cara dunia mereka gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Iya, dryer. Hmm. Iya kan, Vivi cakep men. Orlando. Itu dia megang batu sihir lagi ntar. Nggak sengaja. Refucker sihir. Hmm? Ini slow but sure ya, pelan gitu kan. Ini benar-benar dibuat agar kita mengerti dulu gitu kan. Dahlia kecil nih bakal gimana gitu. Oh no! Wah ini nih masalahnya nih, udah masuk nih. Dan, ya emang bener. Batu sihir itu tuh kayak kayak inilah, kayak mana lah gitu kan. Atau agar alat itu bisa bekerja gitu kan. Karena aku ingin segera membuatnya. Hmm, Emang anak kecil tuh unpredictable men, ya kan. Niatnya pengen pengen bikin kejutan surprise gitu kan, tapi ternyata ya namanya juga belum pengalaman gitu kan, masih bocah ya kan.
Itu alat, uh, iya kebakar yang ada. Hmm. Es. Kier angin iya. Heeh. Itu alat yang dibuat Dahlia itu. Tapi anak kecil itu bisa buat, apa namanya, bisa buat dari yang ala kadarnya itu udah keren dia. Cuman emang kalau aplikasinya lah itu kan emang emang nggak sembarang gitu kan. Jadi makanya nih kan yang salah apa nih? Masa iya ngeluarin api gitu kan? Nanti ntar yang ada rambut orang kebakar gitu kan. Jadi makanya di sini ngeluarin atau bisa dimaksimalin agar bisa pakai angin gitu kan. Hmm. Wow, sembat sumpah. Bisa nusuk kecil itu udah tau kampanye aja. Mm-mm. Mm-mm. Tidur juga ya kan. Bergadang, bos. Anak kecil itu. Hmm. Berarti mungkin mungkin di menit terakhir kali nanti bakal 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 dikasih time skipnya kali. Ya kan bener kan, bukan maknya ini. Bukan mak. Gak, ini feeling gue sih dua sih. Mungkin mungkin kalian juga bingung, gue pun juga bingung gitu.
Tapi gue maksud sih, mungkin mungkin gue yang salah, apa ya bahasanya ya, salah berpandang lah gitu kan. Ya ya ya, gue baru nyadar, gue baru nyadar. Tapi nanti aja. Itu tuh gede aja, udah gede aja, udah gede aja. Tuh udah gede aja. Mhm. Dan laki-laki lagi, kayaknya sih ya. Iya, tapi laki-laki lagi ya kan, jadi bisa jadi future-nya dia gitu kan. Gue nyambung sih. Hmm. Ini FA-nya si Kemori ya, voice actornya si Kemori nih, si Dahlia nih. Akari, Akari Fuijo ya kan. Soalnya paling terkenal emang si Skimori sih. Mhm. Iya bener, bener bener berarti berarti gue yang salah persepsi men. Buat kajian aja ya. Ya, kayak waifu short hair kayak baru Dahlia sih. Baru enggak, posisi udah harem enggak. Gigi enggak. Hmm, enggak, kalau Rusia enggak, bukan. Iya, Dahlia doang ini yang short hair. Glitter.
Oke, let's go. Habis kenangan bersama Carlo. Oke, jadi bisa bilang ini first impression yang bagus banget gitu kan. Ya mungkin ini bakal jadi isekai yang kayak apa ya, yang kayak yang akhirnya nih gua nggak salah lagi gitu kan. Akhirnya gua nggak salah lagi gitu kan untuk memilih anime ini gitu kan. Jadi tontonan gua selanjutnya. Jadi emang ya intinya adalah ya sesuai dengan apa yang tadi gua katakan di awal kalau ternyata ini tentang isekai alat sihir yang dimana heroine ini terisekai dan dia ini sudah dibekali dengan bukan dibekali sih maksudnya eh, punya keinginan lah ibaratnya punya keinginan untuk membuat alat sihir sama seperti bapaknya gitu kan. Nah, bapaknya kan emang seorang artifakur lah gitu kan yang dimana dia bisa membuat alat sihir gitu kan. Jadi semua alat sihir itu ya kan akan berjalan dengan menggunakan batu sihir gitu kan. Makanya tadi ketika si Dahlia tuh pengen banget buat hair dryer, tapi ternyata apa yang diaplikasinya ini kurang gitu kan. Jadi ternyata malah keluar api lah atau mau keluar ini gitu kan. Jadi kan memang kan kalau hair dryer kan yang dirasakan pasti kan panas, dingin gitu kan. Tapi ternyata salah. Jadi bukan batu api yang dikasih gitu kan, tapi memang harus batu angin gitu kan yang dimana sirkulasinya itu harus disimbangi gitu kan. Jadi nanti eh, angin itu bisa hangat, angin itu bisa dingin gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya tadi dibantu sama bapaknya gitu kan untuk membuat hair dryer yang sempurna gitu kan dan membuat si Dahlia ini senang gitu kan seperti itu. Jadi gitu sih. Jadi ketika akhirnya Dahlia tuh time skip ya kan atau udah gede gitu kan. Nah, dia ini punya cita-cita gitu kan untuk meneruskan legacy bapaknya gitu kan yang dimana dia ingin jadi ahli bisa bilang ahli sihir atau ahli alat sihir gitu kan, lebih tepatnya kerajinan antik yang nanti akan dibuat oleh Dahlia itu sendiri gitu. Jadi ya ini lebih ke isekai santai sih sebenarnya sih. Jadi kayak kalau gua inget Seijo ini 11-12 lah gitu kan. Dan gue yakin pasti ada MC lakinya gitu kalau lihat opening tadi gitu kan. MC laki mungkin romance tipis-tipis gitu kan. Jadi ya ini gue pasti bakal demen gitu loh. Gue pasti bakal demen sama tipikal anime gini gitu kan. Ya gimana ya men ya. Gue sih gue sih agak ini aja sih. Gue agak apa sih agak nggak gimana-gimana sama isekai gini maksud gua. Isekai itu mau disetting gimana ya gitu-gitu aja gitu kan. Jadi kalau buat gua sih isekai tetap begitu-gitu aja tapi gua bakal tetap nonton gitu loh. Jadi gua nggak orangnya nggak gimana-gimana, jadi kayak nggak yang udah gua kalau isekai begini bosen gua udah gak mau nonton lagi gitu. Buktinya kalau emang gua suka dengan genre isekai dan tipikal ceritanya begini-gini aja ya gue pasti bakal tonton kecuali kalau misalkan satu mungkin animasinya membosankan ya kan atau animasinya inilah gak enak lah untuk dilihat gitu kan. Yang kedua karakternya gak ada yang cakep gitu kan. Itu kan menurut gue kan emang subjektif gitu kan, tapi gue rasa semua orang pasti juga punya penilaian yang sama kok gitu kan. Kayak gue juga yang ada yang menilai anime ini waifunya kurang cantik, ini cowoknya kurang ganteng gitu, pasti ada lah seperti itu. Dan yang terakhir MC-nya atau heroinnya nih bukan karakter yang bukan yang ampas ya, maksudnya yang kurang berkesan gitu loh. Nah itu kan emang balik lagi ke pandangan ya. Biasanya kan ada yang satu MC yang mid, ada yang heroinnya OP, ada yang MC OP, heroinnya mid gitu kan. Jadi ya menurut gua itu udah balik lagi ke pandang masing-masing gitu. Kalau itu udah ke objektif gitu kan. Jadi itu terserah kalian lah gitu kan menilainya seperti apa terhadap anime. Tapi kalau buat gua mau ceritanya template tetap sama, isekai kayak begini-gini aja ya gua nggak bakal bosan, gua bakal tetap nonton. Nah, kebetulan emang yang kelewat ini Dahlia nih ya kan. Anime isekai alat sihir gitu kan. Jadi kayak ya oke lah gitu lah gua kasih chance gitu kan untuk sampai 3 episode. Kalau misalkan nanti gue yakin banget untuk gue react sampai end, maka gue bakal react sampai end seperti itu. Nah, kalau soal tadi soal si Carlo sama Dahlia itu kan emang kedekatan anak dan ayah gitu kan. Nah, tapi kalau tadi si Nona tadi itu tuh sebenarnya tuh pelayan men. Gue pikir
gue pikir emaknya si ini men, gue pikir emaknya si siapa, gue pikir emaknya si Dahlia. Enggak, itu tuh pelayan menurut gue. Kalau kalau menurut gue ya, itu dia tuh pelayan bukan ibu. Kalau emang ibu harusnya bilang mama gitu kan, tapi dia bilangnya nona kan, nona kan, nona nona siapa gitu tadi kan, gue lupa itu, nona siapa gitu kan. Nah itu kemungkinan itu emang pelayan gitu kan. Nah kalau yang anak yang si Irma tadi, yang satu apa namanya, yang pernah bareng gitu kan ketika diminta hair dryer gitu kan, itu muridnya si Carlo gitu kan, seperti itu. Nah makanya gue mikirnya ini kayaknya bukan emaknya deh, ini pelayan, jadi pelayan namanya dipanggil nona gitu, atau emang dia tetap ibunya, tapi karena emang ini latar Itali, jadi makanya dia ngomongnya nona gitu. Jadi nona itu udah mungkin, kalau gua nggak tahu ya kalau budaya Itali itu gimana ya, karena gue juga nggak apa namanya, nggak terlalu notice banget atau nggak terlalu ngikutin banget budaya Itali. Tapi mungkin nona bisa disebut juga ibu gitu loh. Jadi makanya kan di situ karena banyak nama-nama yang dalam tanda kutip emang lebih ke Italiano gitu kan, jadi Carlo Rossetti, Dahlia Rossetti ya kan, Carlo Rossetti ya kan, terus juga tadi emaknya ya kan, terus nanti MC-nya juga ada namanya siapa gitu, pokoknya dia Itali juga gitu kan, jadi makanya dipanggil nona bukan emak gitu loh, atau bukan mama gitu kan, seperti itu. Ya itu sih, makanya boleh deh kalian notice deh, boleh kalian notice nih, kalian nih yang kalau yang suka ngomongin detail-detail nih, boleh deh itu emaknya atau pelayannya gitu kan, sih di komentar. Oke, kalau menurut gue sih emang pelayannya sih, karena emang nggak manggil mama. Tapi kalau misalkan emang ternyata karena ini latar Itali, jadi notisnya nona dan dianggap ibu, ya mungkin aja gitu, makanya isi komentar ya, biar gue yakin gitu loh. Semoga gue nggak salah implementasi gue gitu kan terhadap anime ini, seperti itu. Yaudah, itu dari gue, dan gue penasaran nanti next episode seperti apa. Ini bakal jadi salah satu anime yang pasti bakal gue tonton sih. Tapi kalau masalah gue react belum tahu, jadi makanya gue mungkin bakal, ya gue kasih chance lah untuk 3 episode terus gitu kan. Kalau misalkan nanti bakal tertarik, nanti gue bakal react sampai end. Karena view-nya manjain banget sih. Menurut gue isekai itu emang jaminan sih, kalau udah view-nya bagus nih pasti orang pasti betah untuk nonton gitu kan, seperti itu. Dan jangan lupa like, suka, kalau sudah tinggal di like saja, jangan lupa nyalakan notifikasinya agar lu tidak mengenai gue, dan sampai bertemu lagi di gue selanjutnya, dan bye.